Halo Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita mau langsung saja mulai aktivitas seminar kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang sudah hadir, langsung saja ambil porsinya masing-masing, bisa disimak dengan baik untuk kegiatan atau aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan share terkait dengan materi kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, sudah terlihat dengan baik. Sesuai dengan prolog yang sudah disampaikan oleh beberapa bagian atau beberapa peserta yang lain atau anggota yang lain terkait dengan kegiatan seminar kita berkaitan dengan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pendampingan entrepreneurship bagi pengelola paguyuban perantau Argapuri di Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, saya adalah Wahadi Syamto sebagai narasumber dalam pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyaksikan pada layar yang tertera, di mana layar tersebut merupakan bagian dari kegiatan atau aktivitas kita pada kesempatan kita kali ini. Saya dapat sampaikan Bapak Ibu bahwa seminar ini sudah berjalan dan ini adalah terkait dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang memang seharusnya Bapak Ibu perlu mendapatkan insight-insight atau informasi terkait dengan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian kepada masyarakat ini sudah berjalan di tanggal 6 sampai dengan 8 November 2022. Pada waktu itu pelaksanaannya di daerah Situgintung. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, topik dari kegiatan PKM kita adalah pendampingan entrepreneurship bagi pengelola paguyuban perantau Argapuri di Kota Tangerang Selatan. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu ini adalah tim PKM kami atau tim pengabdian kepada masyarakat kami dari Universitas Pamulang. Kami hadir bertiga dengan rekan-rekan dosen yang lain. Ada saya sendiri adalah Wahadi Syamto SEMM, saya asisten ahli. Ada rekan saya Bapak Paeno SEMM, beliau juga adalah asisten ahli, dan ada rekan kami juga yang bertindak sekaligus sebagai narasumber, ada Ibu Anissa Nurdina, SPD MM, asisten ahli. Nah, jadi kami bertiga menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat ini secara maksimal guna memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Nah, Bapak Ibu, saya perjelas sedikit kenapa kami mengambil paguyuban Argapuri sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kami. Bahwa ini ada profil singkat dari paguyuban Argapuri, di mana Argapuri ini atau paguyuban ini merupakan Ikatan Keluarga Gunung Kidul atau IKG, yang pasti ini Gunung Kidul, tapi khusus wilayahnya adalah Argapuri. Dan ini merupakan organisasi masyarakat yang terdiri dari masyarakat urban yang mereka berasal dari daerah Gunung Kidul, Argapuri, Yogyakarta. Kemudian mereka merantau ke Jakarta atau ke Tangsel, ini karena untuk kita fokusnya di area Tangerang Selatan, berarti mereka yang bermukim di Tangerang Selatan menjadi kaum urban di sana. Kemudian mereka-mereka ini punya usaha-usaha, ya, baik usaha-usaha yang baru rintisan atau yang sudah sangat berkembang, mulai dari toko, mulai dari usaha-usaha kuliner gitu ya, retail dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara proses paguyuban Argapuri ini sudah dinaungi dalam bentuk organisasi terdaftar ya Bapak Ibu, dan berlokasi paguyuban ini kantor pusatnya berlokasi di Jalan Surya Kencana, Gang Haji Hamzah, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini sebagai ketua pengurus itu ditunjuk adalah Bapak Ngali Eskom. Nah, paguyuban ini sudah terbentuk sejak tahun 2021 Bapak Ibu, di mana paguyuban ini diresmikan di tahun 2021 oleh Banhubda DIY atau Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bekerja sama dengan keluarga Gunung Kidul, mereka melakukan peresmian terhadap paguyuban Argapuri ini di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 21 Maret 2021. Itu tanggal cantik, di 21321. Nah, ini sekilas tentang paguyuban Argapuri. Sehingga judul pelaksanaan PKM kita kali ini akan relevan sekali karena kebetulan paguyuban Argapuri ini anggotanya rata-rata adalah para pengusaha kecil. Gitu ya, Bapak Ibu.
Nah, ini adalah tempat pelaksanaannya, Bapak Ibu. Saya kembali mengingatkan bahwa tempat dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sudah berjalan di tanggal 6 dan 8 November. Pada saat itu kita memilih lokasinya adalah restoran APSG atau Ayam Panggang Situ Gintung yang beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6 Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, kenapa kita memilih tempat itu sebagai lokasi pengabdian pada waktu itu? Karena satu, ini masih di daerah Tangerang Selatan, di mana rata-rata anggota dari Paguyuban Argapuri itu mereka bertinggal di sana, bertinggal di area Tangerang Selatan. Kemudian areanya strategis karena ada di pinggir jalan raya, jadi memungkinkan untuk bisa diakses. Nah, selain itu, ini tempatnya nyaman dan tenang karena tepat di samping Danau Situ Gintung. Jadi asri, banyak pepohonan, sehingga nanti materi pengabdian akan sangat mudah untuk disampaikan dengan baik. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan Bapak Ibu bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini salah satu metode yang kita tepatkan atau metode yang kita tetapkan adalah pelatihan dan pendampingan. Pelatihan ini berupa workshop tentang entrepreneurship dan kemudian untuk pendampingannya adalah bagaimana kita memastikan proses pengelolaan sumber daya manusia di UMKM dapat berjalan secara maksimal, terutama untuk anggota Paguyuban Argapuri dari Yogyakarta ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi bagaimana pelaksanaan kegiatan PKM. Ini ada peserta yang hadir banyak sekali pada waktu itu, lebih dari 40. 40 itu karena ada yang bawa keluarga, tapi kalau anggota resmi itu tercatat sekitar 30 orang. Nah, 30 orang itulah yang menjadi target untuk pelaksanaan PKM ini. Ini juga dari tim dosen, ada foto dokumentasinya, ini juga dari kami semua tim dosen dan mahasiswa yang hadir dari Universitas Pamulang. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mau menyasar ke materi. Sebenarnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia di Paguyuban Argapuri ini seperti apa? Mengingat ya Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang sumber daya manusia itu adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Makanya ini tak lambangkan sebuah kunci gitu ya. Ya, artinya kunci of sukses dari organisasi itu adalah sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusianya tidak capable, tidak kompeten, maka sudah bisa dipastikan Anda tidak akan bisa mencapai target organisasi atau target bisnis. Mau itu usaha besar, mau itu usaha kecil. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia menjadi sesuatu hal yang paling penting. Nah, sebenarnya inti permasalahan dari Paguyuban Argapuri terhadap pelaksanaan bisnis itu apa. Jadi, Bapak Ibu perlu memahami kembali bahwa sebelum dilakukan kegiatan pelatihan di tanggal 6 sampai 8 November 2022, kami tim dosen melakukan observasi diskusi untuk menetapkan inti permasalahan dari organisasi ini. Sebenarnya rata-rata dari para anggota atau pengelola dari Paguyuban Argapuri itu apa yang permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan bisnis mereka. Nah, ini kita rangkum ya Bapak Ibu, pada kondisi-kondisi yang terangkum tim PKM sependapat untuk memberikan pendampingan secara berkala guna memaksimalkan proses usaha mereka secara bertahap. Ada 3 poin besar dalam kondisi tersebut yang menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti. Nah, apa 3 hal tersebut? Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita highlight secara besar-besaran gitu ya, untuk dinyatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa mereka lakukan. Bapak Ibu yang lain yang saat ini menjadi bagian dari peserta kegiatan PKM, mudah-mudahan di dalam kegiatan seminar ini Bapak Ibu akan mendapatkan insight-insight yang positif terkait dengan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kami. Salah satunya adalah bagaimana Bapak Ibu nanti bisa belajar melalui kunci keberhasilan bisnis yang dilakukan oleh para UMKM anggota Paguyuban Argapuri ini. Salah satunya adalah dengan memahami inti permasalahan dari setiap UMKM. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu ketahui kondisi pengelolaan SDM yang terbatas. Jadi perlu disadari bahwa anggota dari Paguyuban Argapuri ini mereka adalah orang-orang yang ketika datang ke Indonesia, ketika mereka datang ke Tangerang Selatan, mereka itu datang tanpa membawa tujuan yang jelas.
Jadi mereka hanya tahu pokoknya saya merantau nanti kerjanya apa saja ya udah gitu ya. Sehingga selama berjalannya tercipta suatu proses yang otodidak. Ya udah mereka belajar dari pengalaman, mereka belajar dari kondisi, mereka belajar dari peluang, kemudian mereka mendapatkan peluang dan mereka akhirnya berusaha kecil-kecilan dan bisa menjadi besar. Nah, kondisi itu yang membuat mereka mempunyai pengalaman terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, oleh karena itu, ini menjadi poin penting yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan mindset atau pola pikir wirausahawan atau entrepreneurship mindset itu yang masih menjadi bagian yang mereka perlu dapatkan Bapak Ibu. Karena ternyata setelah kita lakukan wawancara atau observasi terhadap beberapa anggota dari Paguyuban Argapuri ini, mereka memang belum sadar wirausahawan yang ideal itu yang seperti apa. Cara pikir atau pola pikir seorang wirausahawan itu harus yang seperti apa, itu mereka masih belum mendapatkannya. Yang mereka tahu adalah saya jualan, saya mendapatkan sales, saya bisa berproses, saya bisa menghidupi keluarga. Itu saja. Mereka tidak berpikir tentang sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dan wirausahawan itu sebenarnya apa. Nah, itu yang masih menjadi PR mereka. Saya highlight menjadi bagian yang kedua, menjadi inti permasalahan. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan kompetensi leadership atau kepemimpinan. Tidak jarang dari anggota Paguyuban Argapuri yang sudah punya usaha, mereka sudah punya tim, ya, atau sudah mempunyai karyawan. Karyawannya udah pasti lebih dari satu, bahkan ada yang punya lebih dari 50 karyawan. Artinya banyak ya Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah mereka menyadari bahwa proses kepemimpinan itu perlu menjadi perhatian gitu. Kita tanyakan kepada mereka tentang apa sih arti kepemimpinan dalam sebuah organisasi gitu ya. Banyak di antara mereka yang masih belum menyadarinya. Sehingga kami perlu meng-highlight kembali poin yang ketiga ini menjadi inti permasalahan yang harus kami selesaikan. Ya, jadi ada 3 saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu rumit bahwa dalam pengelolaan bisnis, terutama usaha kecil, menengah, ya atau UMKM dan lain sebagainya, inti permasalahan yang paling sering muncul, terutama UMKM pemula atau perintis adalah ini. 1, kondisi pengelolaan SDM, 2, pola pikir wirausahawan, dan yang ketiga adalah kompetensi leadership atau kepemimpinan. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu, apa sih kemarin yang kita sampaikan kepada para peserta pelaksanaan PKM dan pendampingan terkait dengan inti permasalahan ini dan bagaimana kami menyelesaikannya. Yang pertama adalah dalam mengatasi permasalahan atas kondisi dari mitra, maka kami rangkum secara ringkas dan tepat mengarah pada masalah yang terjadi sesuai pada 3 hal besar yang harus terselesaikan. Kita lihat yang pertama, ini adalah tentang menangani kondisi kemampuan pengelolaan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi, kami memberikan pemahaman kepada peserta atau bagian dari anggota Paguyuban Argapuri tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia yang terbatas dengan mengedepankan konsep A, B, C, D, ya gitu ya. A adalah meningkatkan keterampilan, B meningkatkan profesionalisme, C meningkatkan kualitas kerja, dan D adalah meningkatkan solidaritas tim. Dalam mengelola sumber daya manusia, Bapak Ibu perlu pahami bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang terbatas. Terbatas itu artinya akan ada masanya sumber daya manusia itu hilang atau habis. Loh, pertanyaannya loh, Pak, manusia itu kan lahir terus-menerus. Ini sumber daya manusia kita tidak hanya berbicara mengenai fisik manusia, tapi sumber daya manusia adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan dari manusia. Atau sumber daya yang bisa kita manfaatkan dari seonggok manusia, kan sederhananya gitu. Jadi kalau sumber daya alam kan sumber daya yang bisa kita manfaatkan dari alam. Di sana ada apa? Ada air, tanah, kan gitu ya. Ada batu bara, dan lain sebagainya. Nah, kalau sumber daya manusia, berarti sumber daya yang kita bisa manfaatkan dari manusia. Sumber daya apa yang kita bisa manfaatkan dari manusia? Ya, skill-nya mereka, ya kekuatannya mereka, ya fisik mereka, mungkin juga raut wajah mereka. Itu juga bagian dari sumber daya manusia yang dimanfaatkan dari manusia. Kan gitu. Nah, karena itu sumber daya manusia itu terbatas. Skill itu akan menjadi terbatas ketika tidak pernah di-upgrade. Sedangkan kebutuhan manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu selalu berubah. Kalau mereka mempunyai skill yang terbatas, itu aja, lama-lama nggak kepake, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan terbatas. Makanya perlu di-upgrade dan dikembangkan kembali. Ya kan? Harus dikelola. Tenaga juga sama. Bapak Ibu, salah satu sumber daya manusia yang dimanfaatkan dari manusia itu adalah tenaga. Tenaga manusia itu juga harus dikelola loh Bapak Ibu. Ya, nggak boleh dieksploitasi. Kalau dieksploitasi nanti lama-lama tipes sakit nggak kepake lagi gitu ya.
Akhirnya manusia ini nggak bisa diambil sumber dayanya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, untuk mengakomodir hal tersebut, para anggota Paguyuban Argapuri selama mengelola usaha mereka, mereka perlu melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang terbatas ini dengan cara maksimal. Yang pertama, tingkatkan keterampilan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa keterampilan itu terbatas, Bapak Ibu. Jadi perlu di-upgrade. Jadi mampu satu hal saja pada saat ini itu belum cukup. Karena di masa yang akan datang, pasti kemampuan yang lebih itu pasti diharapkan. Ya seperti pemahaman terhadap teknologi, pemahaman terhadap tren pasar, skill yang memang sesuai dengan zamannya, dan lain sebagainya. Dan itu semua pasti harus di-upgrade. Makanya, kalau sudah punya sumber daya manusia yang capable, kita nggak boleh merasa puas. Tapi kita harus pahami bahwa mereka perlu ditingkatkan kemampuannya untuk mengikuti tren pasar atau dinamika bisnis. Sehingga kemajuan zaman juga akan diikuti dengan kemampuan atau kemajuan dari keterampilan sumber daya manusia yang kita miliki. Termasuk juga kita sebagai pebisnis. Kemudian yang B adalah meningkatkan profesionalisme. Jadi ternyata meningkatkan keterampilan saja tidak cukup, harus dikuatkan juga dengan peningkatan profesionalisme. Peningkatan profesionalisme itu seperti apa? Seperti halnya pendampingan Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya tim itu manusia. Tim kita itu manusia ya. Manusia itu punya dua hal, yaitu punya rasa dan punya pikiran. Punya hati, punya pikiran. Artinya ada perasaan yang harus kita jaga, ada logika yang harus kita penuhi. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai pemimpin, sebagai pebisnis harus bisa memenuhi dua hal itu dengan cara apa? Pahamkan konsep mentoring, lakukan konsep mentoring, pendampingan terhadap kegiatan agar mereka bisa mencapai target, coaching untuk meningkatkan skill mereka, dan lakukan konseling jika memungkinkan untuk memahami perasaan mereka. Siapa tahu ada poin besar yang memang harus kita selesaikan dari sisi internal mereka, which is batiniah, kan gitu ya. Nah, itu adalah meningkatkan profesionalisme. Kemudian meningkatkan kualitas kerja. Target kerja sudah terpenuhi, bukan berarti mereka harus berhenti di situ. Kita bisa tingkatkan lagi target menjadi lebih baik. Meningkatkan target bukan berarti kita memerah seseorang, tapi memberikan challenge agar seseorang itu bisa meningkatkan kualitas kerja mereka dan memberikan porsi terbaik mereka untuk bisnis. Nah, yang terakhir nih, meningkatkan solidaritas tim. Bapak Ibu masih sadar nggak sih dengan solidaritas tim? Apakah Anda sebagai pebisnis punya jarak yang sangat jauh dengan bawahan Anda, dengan karyawan Anda? Kalau iya, yuk kita kembali lagi. Bangun solidaritas tim. Ajak mereka. Karena Bapak Ibu harus sadar, tanpa mereka, Bapak Ibu tidak akan bisa mencapai target. Ingat ya, bahwa sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan bisnis. Jadi, serendah apapun level jabatan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi Anda, mereka punya kontribusi terhadap bisnis. Artinya kalau mereka tidak tercapai targetnya, ya Bapak Ibu tidak akan bisa mencapai targetnya. Mereka tidak perform, ya Bapak Ibu juga nggak akan perform secara target, kan gitu. Makanya bangun solidaritas, kerjasama, kuatkan kerjasama satu dengan yang lainnya, tingkatkan hubungan yang baik, keakraban gitu ya, pahami kebutuhan mereka secara komunikasi, beri mereka kesempatan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Ini adalah konsep pengelolaan sumber daya manusia yang sederhana yang Bapak Ibu perlu pahami. Kita lanjut terkait dengan yang kedua. Ini permasalahan yang kedua. Saya cepat-cepat aja ya Bapak Ibu, nanti tanya jawabnya kita akan ambil di sesi terakhir. Nanti akan dipandu sama Pak Paino dan dan Ibu Nurdina. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pahami kembali dari sesi tanya jawab. Nah, di sini materinya kan nanti sudah saya share, jadi Bapak Ibu bisa baca kembali dan pahami. Baik, kita mulai lagi untuk yang permasalahan yang kedua ya Bapak Ibu, ini terkait dengan mengatasi pola pikir wirausahawan yang belum ideal. Bahwa entrepreneur mindset itu memang perlu dimaksimalkan. Di mana seorang entrepreneur itu memiliki keyakinan kuat bahwa hidup dapat diperbaiki dengan menjalani hidup yang terencana, kan gitu ya. Segala sesuatunya harus terjadi secara maksimal, up to date, modern, dan hilangkan sifat tradisionalisme yang mengekang kita untuk tidak bisa menjadi lebih baik atau berinovasi. Jadi itu bisa diperbaiki dengan melakukan perbaikan terhadap pola pikir. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Yang pertama, aktif mencari peluang. Bahwa
Katanya, ini katanya ya. Ini ada teori-teori menjelaskan bahwa pebisnis yang sukses bukan pebisnis yang banyak modal, Bapak Ibu. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang bisa mendapatkan atau membaca peluang. Jadi kalau Bapak Ibu mampu membaca peluang dengan baik, mampu membaca peluang dengan benar, sebenarnya Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertumbuh. Itu pola pikir wirausahawan. Jadi Bapak Ibu harus sudah mulai berpikir dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira ada peluang apa yang bisa saya lakukan untuk memperbesar bisnis. Dengan kondisi yang seperti ini, lingkungan di sekitar saya ada peluang bisnis apa yang bisa saya jalankan. Nah, itu yang dimaksud dengan aktif mencari peluang. Sehingga kita tidak puas dengan apa yang sudah berjalan saat ini. Gitu. Kemudian yang kedua, berani mengambil resiko. Itu pola pikir yang paling kuat dari wirausahawan yang harus berjalan. Jadi berani mengambil resiko. Kalau sudah membaca peluang, menciptakan sebuah peluang, kemudian menjalankan sebuah rencana berdasarkan peluang, ambil resiko setiap apa yang terjadi di dalamnya. Ya kan, resiko dalam bisnis itu cuma dua, ya kalau nggak beruntung ya gagal gitu, kalau nggak beruntung ya rugi, pokoknya gitu ya Bapak Ibu. Jadi pahami caranya agar Bapak Ibu bisa kuat dalam mengambil resiko. Agar resiko tidak terjadi, Bapak Ibu belajar tentang manajemen resiko. Kita lanjut, yang ketiga adalah berorientasi pada tindakan, bahwa ide aja tuh ternyata tidak cukup Bapak Ibu. Ide itu harus dijalankan atau direalisasikan. Makanya berorientasi pada tindakan ini penting, bahwa jangan hanya cukup beride, tapi ide yang Anda miliki harus dijalankan dengan maksimal. Kemudian yang keempat, tidak pernah berhenti belajar. Seorang pengusaha harus terus mengembangkan dirinya. Berkembang usaha semua itu sangat penting ya, karena salah satunya adalah untuk selalu belajar. Belajar terkait dengan hal-hal yang baru di sekitar Anda. Hal-hal yang baru itu yang mungkin akan terjadi adalah tentang update informasi, update pemahaman gitu ya. Jadi belajar itu tidak hanya untuk anak kecil, bahkan orang dewasa itu juga harus terus belajar. Pebisnis pun harus selalu belajar. Ikuti seminar-seminar, ikuti workshop-workshop yang mungkin dapat meningkatkan pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan bisnis. Kemudian miliki visi besar, harus punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar itu untuk apa? Mimpi yang besar untuk bisa mencapai kesuksesan yang abadi, yang mungkin tidak bisa seinstan itu, tetapi mimpi yang besar itu penting memang untuk bisa mencapai sebuah puncak keberhasilan perusahaan. Itu pola pikir yang harus dijalankan. Ada 5 pola pikir ini saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan dengan membaca di beberapa media. Tetapi saya rasa 5 mindset ini atau 5 hal ini sudah bisa memberikan gambaran terkait dengan pola pikir wirausahawan yang sangat ideal. Kalau misalnya kelima hal ini bisa termindset, bisa terpenuhi dalam diri Anda dan terrealisasi dengan maksimal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kita bicara mengenai poin yang ketiga berkaitan dengan mengatasi kompetensi leadership atau kepemimpinan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali di antara anggota paguyuban Argapuri ini yang konsep kepemimpinannya masih belum maksimal. Ya, padahal sebenarnya leadership itu adalah sesuatu hal yang penting. Belajar leadership itu nggak cukup sejam, 2 jam, apalagi semenit seperti sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu bisa belajar tentang leadership atau kepemimpinan dari banyak sumber. Salah satunya di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali sumber-sumber leadership yang Bapak Ibu bisa baca. Ada John Maxwell, ada Andrew Tani kalau dari Indonesia, kemudian ada Dale Carnegie, atau juga ada materinya PKM atau PPM yang Bapak Ibu bisa dapatkan di YouTube secara gratis. Bapak Ibu bisa akses dan bisa pelajari di sana. Jadi keywordnya Bapak Ibu bisa cari misalnya leadership by Dale Carnegie, leadership by John Maxwell, leadership by Andrew Tani. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya leadership ini harus berproses dan berjalan. Karena ini sangat penting dalam kegiatan bisnis atau pengelolaan sumber daya manusia. Kita coba lihat satu titik ya, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari konsep leadership? Leadership ini adalah suatu konsep bagaimana Anda bisa mempengaruhi dan bisa mengajak orang lain untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang Anda miliki. Nah, salah satu proses yang bisa Anda lakukan adalah memotivasi tim untuk bisa bergerak, menempatkan diri sebagai rekan, dan juga menjadikan aktivitas rutin untuk mempererat hubungan dengan tim Anda. Nah, itu adalah konsep entrepreneurship
leadership yang Bapak Ibu harus pahami sejak dini. Banyak sekali yang kita merasa bahwa, wah kalau atasan mah kita harus di atas awan dong, masa iya atasan harus turun ke bumi gitu ya. Itu pernyataan zaman dulu. Zaman sekarang kita harus sering banyak turun ke bumi kan gitu ya. Lihat kondisi yang sesungguhnya. Lihat kondisi yang sesungguhnya itu bukan pencitraan ya Bapak Ibu. Tapi itu adalah bagaimana cara kita melakukan genba. Genba memahami kondisi yang ada. Selanjutnya nanti kita bisa melakukan genjitsu dan genbutsu kan gitu. Itu adalah konsep 3G sebenarnya Bapak Ibu bisa pakai di sana. Nah, ini ada 3 karakter umum pada pemimpin perusahaan. Ini kalau Bapak Ibu pemimpin perusahaan pemula, sebenarnya menurut Wider ada 3 hal yang harus dipahami atau dijalankan oleh para pemimpin pemula atau wirausahawan pemula. Yang pertama, Bapak Ibu harus mampu berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan bawahan, dengan tim Anda. Yang kedua, Bapak Ibu harus bisa memberikan reward atau penghargaan kepada siapa? Kepada bawahan. Sehingga mereka itu merasa dihargai dan merasa keberadaan mereka itu ada. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah perubahan yang lebih baik dengan cara apa? Memberikan kepercayaan penuh kepada tim Anda untuk berinovasi. Nah, itu yang terkadang sulit. Jadi 3 hal ini adalah leadership atau 3 karakteristik pemimpin yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai wirausahawan pemula. Nah, ini sudah berhasil dipakai oleh para UMKM atau pelaksana UMKM dari Argapuri gitu ya. Jadi mereka juga sudah mulai menjalankan ini gitu. Alhamdulillah kemarin ada report tuh. Pak Waha udah mulai bagus nih. Saya sudah mulai berkolaborasi. Saya sudah membangun membangun hubungan dengan tim. Saya sering memberikan apresiasi gitu. Dampaknya apa? Dampaknya hubungan mereka menjadi lebih erat. Mereka lebih akrab. Jadi setiap kali mereka memberikan instruksi, mereka langsung diamini, which is langsung diikuti tanpa ada penolakan. Kenapa? Karena mereka sudah terbangun kolaborasi atau relasi. Nah, ternyata itu penting. Nah, selain itu, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa poin berikut. Poin-poin apa yang perlu Bapak Ibu maksimalkan? Ini. Ada komponen kunci kepemimpinan terkait dengan kewirausahaan. Ini ada 5 poin, nanti bisa dimaksimalkan. Yang pertama, terampil dalam berkomunikasi. Anda akan bisa menjalankan pertama, kedua, ketiga, yang karakteristik umum tadi, yang di sebelah kiri ini. Kalau Bapak Ibu punya komunikasi yang baik, nggak punya komunikasi, Anda nggak bisa membangunnya nanti dengan tim Anda. Komunikasi yang baik seperti apa? Bapak Ibu bisa belajar tentang komunikasi yang baik. Saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan di sesi ini, tapi Bapak Ibu bisa banyak belajar dari banyak sumber terkait dengan komunikasi yang efektif atau effective communication. Kemudian memiliki visi jelas. Ini seperti halnya yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa kita ngomongin pengelolaan sumber daya manusia, ngomongin leadership, berarti harus punya visi. Kalau Bapak Ibu punya visi jelas, berarti Bapak Ibu juga punya cara bagaimana mencapai visi itu. Salah satu fungsi dari leader adalah leader itu harus tahu mau kemana dan tahu bagaimana cara mencapainya. Tahu targetnya apa dan tahu bagaimana cara mencapai target. Itu adalah leader. Jadi leader itu bukan hanya pajangan, tapi seseorang yang memang tahu target dan tahu bagaimana cara mencapai target. Kemudian, yang ketiga, harus mendukung dan melibatkan diri dengan tim. Jadi Bapak Ibu nggak boleh diem aja di kantor, di rumah aja nungguin kerjaan bawahan, nggak gitu. Tapi dukung proses kerjanya dan libatkan diri sebagai bagian dari teamwork. Kemudian ciptakan suasana yang kondusif, yang nyaman. Jangan bikin bumerang, jangan suka bikin gaduh dengan Anda harus marah-marah. Nah, itu akan memberikan apa? Dampak juga psikis untuk para tim Anda. Dan ini yang paling penting, jujur, tekun, dan mau belajar. Ini bagian dari konsep leadership. Menjadi pemimpin itu bukan akhir dari segalanya. Bapak Ibu masih punya banyak hal yang harus dikejar. Salah satunya menjadi tekun dan harus selalu mau belajar. Jujur dalam setiap tindakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan maksimal. Bapak Ibu, itu saja yang bisa disampaikan dalam seminar ini. Mungkin terkesan sedikit terburu-buru karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya cuma dikasih waktu kurang lebih 20 menit, tapi ini kayaknya sudah lebih. Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab langsung, ada Pak Paino dan ada Bu
Nurdina, nanti Bapak Ibu bisa bertanya-tanya langsung. Saya tetap buka sesi tanya jawab ini untuk ada di forum yang ada di kegiatan ini. Bapak Ibu dipersilakan. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas.